Ayo pergi Alibek, ayo cari Nathan. Ketika August Kinsman pergi, Cindy berangkat bersama Alibek dan yang lainnya. Tidak berapa lama keluarga Kinsman tiba di bandara. Ayah, kali ini Panglima Eugene Covey sedang dalam perjalanan pribadi, dia juga naik kelas ekonomi, jadi tidak nyaman bagiku untuk muncul di sini. Wakil Panglima Jason Head tidak akan datang, kata Xavier. August Kinsman tersenyum, tenang saja, serahkan semuanya padaku. Hari ini, aku akan menemani Panglima, oh bukan, Tuan Eugene Covey berkeliling. Segera, penerbangan Eugene Covey tiba. Melihat Eugene Covey dengan pakaian sederhana keluar, August Kinsman dan yang lainnya menyambutnya. Halo Tuan Eugene Covey, aku August Kinsman. Aku mendengar bahwa Anda datang ke Anhemia, jadi datang untuk menyambut Anda. August Kinsman tersenyum. Eugene Covey tertegun sejenak, dan kemudian menyapa August Kinsman, nama besar Tuan Kinsman seperti guntur. Maukah Tuan Eugene Covey datang ke gubuk sederhanaku untuk mengobrol? August Kinsman mengundangnya. Eugene Covey tersenyum dan menolak, Tuan Kinsman, aku datang ke Anhemia untuk mengunjungi kerabat. Jadi aku minta maaf. August Kinsman dan yang lainnya terkejut dan berkata, Tuan Eugene Covey juga memiliki kerabat di Anhemia. Ya, bisa dibilang kerabat. Dalam hatiku, selain orang tuaku, dia adalah orang yang paling penting. Dia memberiku kehidupan kedua. Jadi dia adalah kerabat dekat. Eugene Covey tertawa. Kalau begitu aku akan mengantar Tuan Eugene Covey ke sana. Tepat ketika Eugene Covey hendak menolak, August Kinsman segera berkata, Tuan Eugene Covey, jangan terburu-buru menolak. Berita kedatangan Anda ke Anhemia pasti akan diketahui banyak orang. Pasti mendatangkan banyak gangguan, jika aku yang mengantar Anda, gangguan ini akan hilang. Eugene Covey memikirkan sejenak dan merasa ada benarnya. Setelah menolak August Kinsman, pada akhirnya pasti banyak ajakan seperti August Kinsman yang muncul. Kalau begitu, maaf kalau harus merepotkan Tuan Kinsman. Eugene Covey masuk ke mobil bersama August Kinsman. Di mana alamatnya Tuan Eugene Covey? August Kinsman bertanya. Di Lakewood Garden. Eugene Covey tersenyum. Betul sekali, dia datang ke Anhemia lebih awal hanya untuk bertemu Nathan. Jika Anda datang ke Anhemia saat pelantikan, maka setelah menjabat pasti tidak ada waktu banyak untuk bertemu. Dia datang lebih awal untuk bernostalgia dengan Nathan. Lakewood Garden. Sepertinya agak familiar. August Kinsman merasa familiar, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Lakewood Garden. Cindy datang dengan tim yang terdiri dari 8 mobil. Ratusan orang berjalan turun dan bergegas menuju rumah Nathan. Membuat semua orang ketakutan dan menghindar. Penjaga keamanan bahkan tidak kelihatan. Kirana dan Jolene ada di sebelah, melihat sekelompok orang seperti itu datang, Kirana hendak keluar, tetapi ditarik oleh Jolene. Kamu tidak boleh keluar, itu semua orang dari keluarga Kinsman. Nathan harus menanggungnya sendiri, kata Jolene. Bang bang bang. Penjaga keluarga Kinsman terus menggedor pintu. Nathan terbangun dan sangat kesal, akhirnya bangun untuk membuka pintu. Berisik. Saat membuka pintu, Nathan meraung. Lancang. Nathan, kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu perbuat? Alibek berkata dengan marah. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Nathan bertanya. Jelas-jelas mengetahui Gochang Park dilindungi oleh keluarga Kinsman, tetapi kamu memukul lagi. Kamu sama sekali tidak menganggap keluarga Kinsmanku. Cindy berkata dengan marah. Keluarga Kinsman yang kecil berani berteriak di depanku. Cari mati. Nathan sangat marah. Nathan brengsek, kamu yang cari mati. Cindy memelototi Nathan dengan marah.
Bahkan Cindy mengucapkan kata-kata kotor. Bisa dilihat betapa marahnya dia. Iring-iringan mobil August Kinsman sampai di pintu masuk Lakewood Garden. Penjaga keamanan di pintu berdecak kagum, apa yang terjadi hari ini, mengapa ada iring-iringan lagi? Terima kasih, Tuan Kinsman, sebaiknya Anda tidak perlu masuk. Dia tidak suka diganggu. Eugene Covey tersenyum. Baiklah, sampai juga di hari lain Tuan Eugene Covey. August Kinsman dan rombongannya menyaksikan Eugene Covey memasuki Lakewood Garden. Tapi mereka tidak langsung pergi. Segera periksa, siapa kerabat yang disebutkan oleh Tuan Eugene Covey. Cari informasi paling detail. August Kinsman memerintahkan. Siap, Tuan. August Kinsman memanggil 2 orang lagi dan berkata, ayo, masuk dan lihat, Tuan Eugene Covey telah tiba di bangunan itu. Pada saat ini, Nathan dan Cindy masih saling berhadapan. Alibek maju dan mencibir, awalnya, untuk menghadapi semut sepertimu aku tidak perlu maju. Tetapi kamu telah menantang keluarga Kinsman berkali-kali, aku tidak akan memaafkanmu. Cindy menatap Nathan dan mencibir, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Selama kamu berlutut dan bersujud sembah 10 kali, aku mungkin pertimbangkan untuk melepaskanmu. Nathan menatap Cindy. Tiba-tiba, dia menamparkan wajah Cindy dengan keras. Rak. Suara tamparan itu nyaring dan keras, tidak hanya Cindy, semua orang yang hadir tercengang. Saat wajahnya berasa seperti terbakar, Cindy baru menyadari bahwa dia telah dipukul. Kamu berani memukulku. Cindy memegang wajahnya dan menatap Nathan dengan tidak percaya. Kamu mati saja. Alibek, hajar dia. Cindy berteriak dengan marah. Ketika Alibek mendengar perintah itu, dia segera bergerak. Wuss! Dia mengeluarkan tinju yang menciptakan gelombang udara di udara. Angin kencang bertiup di sekitar mereka, mendorong semua orang mundur. Hanya satu tinju saja sudah terasa kehebatannya. Ini adalah jagoan nomor 1 di Anhemia. Nathan berdiri di tempatnya, seperti terpaku. Pukulan Alibek terlalu cepat, dia percaya diri cukup untuk memukul Nathan setengah mati. Bang! Tepat ketika pukulan Alibek mengenai wajah Nathan, tiba-tiba muncul satu orang di depannya yang menerima pukulannya. Segera, Alibek merasakan serangan kekuatan yang melonjak. Tak. Alibek mundur 6 langkah berturut-turut sebelum menyeimbangkan tubuhnya. Matanya penuh dengan guncangan. Dia memandang Eugene Covey dengan tak percaya. Nathan juga tidak menyangka orang yang datang adalah dia. Meskipun Eugene Covey sempat cedera dan pensiun, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia adalah perwira sejati yang kuat di garis depan. Tidak ada satupun brigade besi Kunlun yang pengecut. Kalian lancang. Siang bolong mengumpulkan orang sebanyak ini. Apa masih ada hukum di mata kalian? Eugene Covey berkata dengan dingin. Cindy berargumen, di Anhemia, keluarga Kinsmanku adalah hukum. Melihat gerakanmu lumayan bagus, datanglah ke keluarga Kinsmanku sebagai pengawal. Selain itu, orang ini harus kami basmi. Jika tahu diri, menyingkirlah. Alibek menatap Eugene Covey, dia belum pernah bertemu orang hebat ahli seperti ini selama bertahun-tahun. Aku paling tidak dapat menerima melihat orang ditindas seperti ini. Masalah ini akan menjadi urusanku. Apalagi orang ini adalah dewa perang Kunlun, bahkan orang biasa pun dia akan mengurusnya. Kalau begitu kamu cari mati. Alibek sudah marah. Tunggu. Tepat ketika dia akan menghajarnya, suara melengking datang dari belakang. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah August Kinsman. Bukankah kakek pergi ke bandara untuk menjemput Panglima Eugene Covey? Mengapa kakek datang ke Lakewood Garden? Cindy bertanya penasaran.
August Kinsman meledak, apa yang dilakukan anak durhaka ini? Di depanmu adalah Panglima Eugene Covey. Kakek, kami sedang memberi Nathan pelajaran, dan muncul seseorang yang tidak tahu diri. Alibek, hajar dia dulu. Cindy memerintahkan. Sebelum Alibek menyerang, August Kinsman melangkah maju dan menamparkan wajah Cindy dengan keras. Sisi kanan wajah Cindy juga langsung membengkak. Wajah cantiknya membengkak seperti bakpao. Cindy orang yang paling bingung, dalam waktu singkat dia ditampar 2 kali. Yang lain juga tercengang, termasuk Eugene Covey. Mengapa memukulku, kakek? Cindy bertanya dengan suara menangis. Alibek juga bertanya penasaran, Tuan, ada apa? August Kinsman berteriak dengan marah, apakah kalian tahu siapa yang berdiri di depan kalian? Ini adalah Eugene Covey, Panglima Tinggi Zona Perang Anhemia. Ish. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Semua orang menjadi gila. Ternyata itu adalah Panglima Perang. Kali ini, benar-benar salah mengenal orang. Alibek segera menyadari apa yang telah dia perbuat. Tik-tik-tik. Keringat dingin Alibek menetes. Bahkan Cindy mati rasa. Dia menatap kosong ke arah Eugene Covey. Bagaimana dia tahu bahwa ini adalah Panglima tertinggi? Baru saja, dia menantang dan mengancam bahwa keluarga Kinsman adalah hukum Anhemia. Masalah besar, sungguh besar. Setelah hubungannya menjadi jelas, Eugene Covey mencibir, jadi orang-orang ini dari keluarga Kinsman, berbeda sekali dengan Tuan Kinsman yang ramah. Anggota keluarga Kinsman lainnya begitu sewenang-wenang, bahkan mengatakan keluarga Kinsman adalah hukum Anhemia. Ketika Eugene Covey mengucapkan kata-kata ini, August Kinsman pun ketakutan. Panglima Eugene Covey sedang menanyakan pertanggungjawaban. Panglima Eugene Covey, maaf mereka tidak tahu, anak muda hanya berbicara terlalu cepat. Jangan terlalu dipikirkan. August Kinsman segera meminta maaf. Ya, Panglima Eugene Covey, kami salah. Anggap saja kami omong kosong. Cindy dan yang lainnya segera meminta maaf. Alibek hampir berlutut. Kalian harusnya bukan minta maaf padaku, tetapi orang ini. Pagi-pagi sudah mengganggu orang dengan membawa begitu banyak orang. Eugene Covey berkata dengan dingin. Tuan Nathan, aku minta maaf, kami berjanji untuk tidak mengganggu Anda lagi. Masalah Gochang Park telah selesai. August Kinsman adalah rubah tua licik. Segera mengisyaratkan bahwa masalah ini sudah berakhir. Hanya ingin menunjukkannya kepada Eugene Covey. Itu benar. Gochang Park dan putranya pantas menerimanya, mereka pantas dipukuli. Cindy juga berkata, Tuan Nathan, maafkan aku. Alibek berteriak bersama semua orang. Melihat permintaan maaf mereka, Eugene Covey mengangguk puas. Ya, lumayan. Aku tidak akan mempermasalahkan ini, anggap aku membalas kebaikan Tuan Kinsman karena telah mengantar saya. Kata Eugene Covey. Jika di tempat lain berani menyinggung dewa perangnya, semua orang ini harus mati. Agar masalah tidak membesar, Eugene Covey segera menyudahinya. Ini, August Kinsman tampak canggung. Hal yang begitu tidak menyenangkan terjadi, kedepannya akan sulit menjalin hubungan dengan Eugene Covey. Kalau begitu aku akan membawa anak durhaka ini pulang. Sampai jumpa lagi, Panglima Eugene Covey. August Kinsman ingin membawa orang-orang pergi. Tunggu, apa aku menyuruhmu pergi? Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Terlihat Nathan menatap August Kinsman dan yang lainnya dengan mata dingin. Eugene Covey tidak mempermasalahkan keluarga Kinsman lagi, tapi Nathan tidak berpikir begitu. Apa? August Kinsman dan yang lainnya semua tercengang.
Eugene Covey sudah membiarkan mereka pergi. Sekarang Nathan tidak akan membiarkan mereka pergi. Berani karena ada bantuan orang lain. Siapa dia? Berani menantang keluarga Kinsman. Kalian pagi-pagi menggangguku, apa kalian pikir aku bisa ditindas? Nathan berkata dengan dingin. August Kinsman dan yang lainnya tidak takut. Tapi itu cukup membuat Eugene Covey ketakutan. Karena dia tahu bahwa Nathan benar-benar marah. August Kinsman menekan amarahnya dan bertanya, menurut saudara Nathan apa yang harus kami lakukan? Semua orang dari keluarga Kinsman datang kepadaku untuk berlutut meminta maaf sehari semalam. Maka aku akan melepaskan keluarga Kinsman. Jika tidak, keluarga Kinsman akan berakhir seperti kamar dagang Anhemia dan menghilang dari Anhemia. Suara Nathan seperti pisau, Eugene Covey tahu bahwa Nathan serius. Anhemia akan mengalami gempa besar kali ini. Kamar dagang Anhemia juga akan menderita. Hahaha, Cindy tertawa terbahak-bahak. Nathan, kamu pikir kamu siapa? Ingin memanfaatkan kekuatan Panglima Eugene Covey untuk menekan keluarga Kinsman. Ingin menggertak kami. Kamu mimpi. August Kinsman juga berkata dengan marah, kami tidak memiliki dendam dengan Panglima Eugene Covey, kamu jangan manfaatkan dia untuk menggertak kami. Nathan mencibir, terakhir kali aku sudah memperingatkan kalian, sepertinya kalian tidak mendengarkannya. Baiklah, biar kalian menemani kamar dagang Anhemia. Saat Nathan mengatakan ini, August Kinsman dan yang lainnya tertawa, ambisi Nathan ini tidak kecil. Tidak hanya ingin menantang keluarga Kinsman, tetapi juga menantang kamar dagang Anhemia. Hahaha, benar-benar lelucon terbesar di dunia. Melihat Anhemia, siapa yang bisa menyentuh keluarga Kinsman dan kamar dagang Anhemia? Bahkan pemimpin Irvan Wilson pun tidak bisa. Ya, tidak ada yang bisa. August Kinsman tampak bangga. Masih kalimat yang sama, menyentuh mereka sama dengan memindahkan fondasi Anhemia. Siapa yang memiliki kemampuan ini? Kalau begitu kalian tunggu saja. Aku pasti akan membawa keluarga Kinsman. Suara Nathan dingin. Hahaha, oke, kalau begitu mari kita tunggu. August Kinsman dan yang lainnya tertawa. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal pada Eugene Covey, mereka buru-buru pergi. Bukan karena takut Nathan, tetapi karena takut Eugene Covey tidak senang. Dewa Perang, aku datang untuk bertemu dengan Anda. Eugene Covey memandang Nathan dengan penuh semangat, hampir sembah sujud padanya. Sebelum dia pensiun 3 tahun lalu, jika bukan karena jasa Nathan di tengah pertempuran, Eugene Covey mungkin tidak akan selamat. Jadi Nathan yang memberinya kehidupan kedua. Kenapa kamu datang lebih awal, Eugene? Nathan bertanya. Dewa Perang, aku ingin datang melihatmu dan Nyonya Dewa Perang. Eugene Covey tertawa. Ayo masuk. Nathan membawanya ke dalam rumah. Kirana yang di sebelah dikendalikan oleh Jolene. Loh, kenapa tidak ada suara lagi? Jolene mengintip ke jendela dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Dia berlari keluar bersama Kirana, orang-orang itu telah menghilang tanpa jejak. Apa terjadi sesuatu dengan Nathan? Kirana dan Jolene segera masuk dalam rumah. Ketika masuk, mereka tercengang. Nathan sedang berbicara dengan seorang pria asing. Ketika Eugene Covey melihat Kirana, dia langsung berdiri. Hah? Ini? Kirana bertanya penasaran. Nathan memperkenalkan, Eugene, ini istriku, ini sahabatnya. Istriku, ini teman baikku Eugene Covey, yang baru saja datang dari Granite Hills. Setelah pengenalannya, Kirana menyambutnya dengan hangat. Jolene menyilangkan tangannya di dada, dengan sikap angkuh. Memandang remeh Eugene Covey. Teman Nathan, bisa sehebat apa?
Dia telah melihat banyak orang. Meskipun Eugene Covey memiliki aura, tetap lebih kepada berserah pada hidup. Melihat pakaiannya, dia pasti hidup dalam kemiskinan. Dia tidak tertarik sama sekali. Oh ya, Nathan, kemana gerombolan keluarga Kinsman tadi? Bukankah mereka datang untuk membalas dendam? Hilang kemana? Jolene bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka lari ketakutan. Tunggu saja, mereka akan meminta maaf padaku cepat atau lambat, kata Nathan. Hah? Keluarga Kinsman meminta maaf padamu? Apa kamu sudah gila? Jolene tidak percaya sama sekali, Kirana juga tidak akan percaya. Eugene Covey tersenyum, kebetulan aku tadi bertemu Tuan Kinsman dan berdiskusi dengannya, dia berjanji tidak melanjutkan masalah Gochang Park lagi. Jolene mencibir, kamu pikir kamu siapa? August Kinsman akan mendengarkanmu. Kirana segera menelepon untuk mengonfirmasi. Jolene benar, keluarga Kinsman tidak mempermasalahkannya lagi. Kirana terkejut. Ah, apa betul? Jolene memikirkannya sejenak dan berkata, itu juga karena Tuan Kinsman mulia, tidak meminta pertanggungjawaban dari orang seperti kalian. Eugene Covey hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, di Anhemia Villa, Tuan, aku telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya, tetapi tidak diketahui siapa kerabat Panglima Eugene Covey, kata kepala pelayan dengan kecewa. August Kinsman berkata, aku sudah menduganya, jika bisa ditemukan dari awal kita sudah tahu. Begini saja, kirim orang untuk mengikuti Panglima Eugene Covey, kita akan tahu siapa kerabatnya. Tuan, jangan lakukan itu. Alibek segera menolak. Loh, kenapa? August Kinsman bertanya. Kekuatan Panglima Eugene Covey tidak terduga, saat aku melawannya aku merasakan dia tidak akan kalah dariku. Bila kamu mengirim seseorang untuk memantau pasti dia akan tahu, kata Alibek. Apa? Seorang panglima bisa begitu menakutkan? Andres menarik napas dingin. Beredar bahwa setiap prajurit Brigade Besi Kunlun semuanya adalah dewa perang, tampaknya benar. Kita fokus saja pada persiapan untuk upacara nanti. August Kinsman juga melirik Cindy, Cindy, kamu harus berdandan yang cantik. Berikan penampilan terbaikmu. Ah, kakek, untuk apa? Cindy sedikit bingung. Kudengar Dewa Perang Kunlun berusia 20 tahun lebih dan masih lajang. Bagaimana jika dia menyukaimu? Kata-kata August Kinsman membuat hati Cindy bergetar. Dewa Perang Kunlun adalah pahlawan hebat dari Neslandia. Wanita mana yang tidak mau menikah dengan Dewa Perang Kunlun? Cindy merasa memiliki peluang besar, bagaimana bisa itu tidak membuatnya bersemangat? Ya, nanti kita coba jodohkan saat waktunya tiba. Status kalian juga sudah cocok. Kamu akan menjadi nyonya Dewa Perang. Andres tertawa. August Kinsman menyentuh dagunya, ya, hari ini kita sudah bertemu Panglima Eugene Covey, nanti kita bicarakan dengan dia lagi. Kesempatan kita lebih besar. Hanya beberapa kata saja sudah membuat hati Cindy bergejolak. Tidak sabar untuk segera memulai upacara, sehingga bisa melihat Dewa Perang Kunlun. Rencana keluarga Kinsman adalah menikahkan Cindy dengan Dewa Perang Kunlun. Bagaimana jika Dewa Perang Kunlun tidak menyukainya? Seseorang mengajukan pertanyaan. Semua orang tercengang, kemungkinan ini juga sangat tinggi. Alibek berkata, Tuan, aku punya ide, kita jebak saja, Dewa Perang Kunlun dan Nona Muda tidur bersama. Nasi sudah menjadi bubur, Dewa Perang Kunlun mau tidak mau harus menikahi Nona Muda. Mata August Kinsman berkilau dan terbahak-bahak, oke, ini ide yang bagus. Keluarga Kinsman berusaha keras untuk menyatukan hubungan Nathan dan Cindy. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.